Pemirsa, usai wukuf di Arafah, jemaah haji Indonesia bersiap untuk melaksanakan tahapan puncak ibadah haji lainnya, yaitu lempar jumroh di Mina. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV di Mekah, Arab Saudi, Ami Melanrosa. Assalamualaikum Ami, bagaimana pergerakan jemaah haji dari Arafah ke Musdalifah dan lalu ke Mina? Waalaikumsalam Eva Wondo dan juga pemirsa Metro yang alhamdulillah 209.000 lebih jemaah haji Indonesia telah menunaikan wukuf di Arafah kemarin. Alhamdulillah Menteri Agama dan juga sekaligus Amirul Hajj melihat bahwa prosesi wukuf di Arafah relatif berjalan lancar dan kemudian rangkaian berikutnya adalah jemaah haji Indonesia akan melaksanakan wajib haji ya seperti yang tadi Eva jelaskan dan di segmen berikutnya juga diterangkan dengan sangat rinci. Jemaah haji Indonesia akan melakukan lontar jumroh di Mina dan memang pergerakannya Eva dari tadi malam waktu Arab Saudi tepatnya jam 19.30 jemaah haji Indonesia sudah bergerak ke Musdalifah untuk mengambil kerikil yang nantinya akan dilontar di Mina dan kemudian jemaah haji Indonesia dari Musdalifah kemudian berangkat ke Mina secara bertahap dengan menggunakan 5 bis per maktab dan sesampainya di Mina mereka akan bersiap untuk melontar jumroh. Nah, yang paling penting yang mungkin harus diperhatikan jemaah haji Indonesia bahwa petugas penyelenggara ibadah haji mengimbau jemaah haji untuk melontar jumroh usai zuhur. Mengapa? Karena memang ini seluruh jemaah haji dari berbagai negara di dunia ini memang bersamaan akan melontar jumroh dan biasanya karena memang dianggap waktu afdolnya adalah pagi atau waktu duha. Nah, jemaah haji dari berbagai belahan dunia ini memilih waktu pagi tersebut dan kemudian petugas meminta demi keselamatan jemaah haji Indonesia untuk lebih memilih waktu usai zuhur yang relatif lebih tidak padat ketimbang pagi hari. Dan memang imbauan ini penting disampaikan kepada jemaah mengingat kemarin juga Menteri Agama melihat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia sepanjang wukuf kemarin ada 7 jemaah haji Indonesia yang meninggal karena berbagai faktor. Karenanya Menteri Agama meminta memang jangan dipaksakan untuk mereka yang tidak sanggup untuk melontar jumroh dan itu sebenarnya secara fikih menurut Menteri Agama bisa dibadalkan. Karenanya Menteri Agama meminta petugas penyelenggara ibadah haji untuk kembali men-screening jemaah haji yang sanggup atau tidak untuk melontar jumroh. Jika ada memang yang tidak sanggup secara kesehatan, itu bisa dibadalkan kepada petugas penyelenggara ibadah haji. Karena sebelumnya juga ketika wukuf, ada namanya safari wukuf, Eva. Jadi tercatat ada 238 jemaah haji yang sakit dan juga lansia yang di-screening tidak mampu melakukan wukuf, maka disafari wukufkan dengan mereka tetap berada di Arafah, tetapi menggunakan bis yang sudah dimodifikasi sehingga mereka tetap nyaman dan kemudian ketika lontar jumroh, mereka akan dibadalkan oleh petugas haji. Dan tidak perlu khawatir karena memang badal haji ini tidak dipungut biaya bagi para jemaah. Jadi memang petugas haji bisa membadalkan untuk kurang lebih 8 orang jemaah haji. Jadi ini juga kemarin disampaikan oleh Menteri Agama kepada kami semua dan untuk disampaikan kepada jemaah haji untuk memang jika tidak sanggup untuk lontar jumroh karena alasan kesehatan dan kondisi fisik lainnya atau risiko tinggi, mungkin akan lebih baik untuk dibadalkan pada petugas haji seperti yang disampaikan Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj Yakut Khalil Qomas berikut ini. Harus gugur kewajiban hajinya karena di fikihnya kan banyak alternatif. Jika tidak mampu bisa dibatalkan, gitu misalnya. Saya sudah minta ke Pak Dirjen untuk mulai sekarang dilihat skema jamaahnya seperti apa, kondisi fisiknya seperti apa, jadi yang tidak mungkin tidak boleh dipaksakan. Jadi yang benar-benar mungkin saja yang boleh melontar jumroh sendiri, yang boleh melakukan tawaf ifadah sendiri, yang lain saya minta supaya dibatalkan. Jadi habis ini ya Pak Dirjen ya akan segera dikonsolidasikan. Ya Eva Wondo. Iya, Ami, untuk screening jemaah ditingkatkan ya, mana yang sanggup, mana yang tidak sanggup begitu ya. Lalu bagaimana dengan skema penempatan petugas dalam prosesi lontar jumroh di Mina untuk pengawasannya nanti? Baik Eva, jadi untuk skema pembagian petugas sebenarnya sama seperti pola yang ada di Satuan Tugas Arafah dan Musdalifah. Di Mina juga akan ada 11 tim ad hoc yang akan tersebar di berbagai maktab, di mana satu tim ad hoc akan bertanggung jawab melayani kurang lebih 7 maktab dan kemudian
di tiap ad hoc ini akan ada berbagai petugas layanan bagi jemaah, diantaranya adalah layanan jemaah lansia dan kemudian bimbingan ibadah dan kemudian juga perlindungan jemaah. Jadi memang di sini di setiap ad hoc itu tersedia petugas yang memang betul-betul mengawasi para jemaah haji saat melontar jumroh, karena memang prosesi melontar jumroh ini sangat penting, Eva, karena dilakukan 3 hari, 4 hari, 10, 11, 12, 13. Di hari ini adalah seperti yang tadi dijelaskan, ada lontar jumroh akobah hanya 1, dan kemudian di tanggal 11, 12, 13 akan ada 3 lontar jumroh ula, wusta, dan akobah. Nah, kemudian di tiap-tiap pelontaran jumroh atau jamarat itu ada lagi petugas di luar ad hoc yang mengawal atau mengawasi pergerakan jemaah dari tenda menuju jamarat, karena memang jarak antara tenda tempat jemaah haji Indonesia menginap ke tempat lontar jumroh itu cukup jauh, sehingga memang perlu diarahkan dan diawasi terutama bagi para lansia. Dan yang menarik juga di Mina ini disediakan, Eva, 65 mobil golf untuk mobilisasi atau untuk evakuasi jemaah yang tidak sanggup untuk berjalan seperti jemaah lansia atau jemaah dengan risiko tinggi. Demikian, Eva. Baik, terima kasih Ami Belanrosa untuk informasi Anda.